video kali ini kami akan membahas tentang konsep uang dalam perspektif Islam. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aprilia Putri Hayu dengan NIM 501230036. Di sini saya sebagai moderator dan presentator pertama, dan rekan saya Nisha Unaja dengan NIM 501230041 sebagai presentator ketiga. Dan saya Rosemada dengan NIM 5012338 sebagai presentator kedua. Dan saya Tiara Hikmatul Soleh sebagai presentator keempat dengan NIM 5012342. Nah, baiklah, materi pertama yaitu tentang sejarah uang. Nah, sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, ekonomi dilakukan dengan menggunakan sistem sebel, yaitu barang ditukar dengan barang atau barang dengan jasa. Nah, menurut Syekh Wali Allah Ad-Dahlawi, ulama besar asal India yang hidup pada abad 18 Masehi, pada tahap primitif atau kehidupan rimba, manusia telah melakukan pertukaran secara barter dan melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem barter ini merupakan sistem pertama kali yang dikenal dalam sejarah perdagangan dunia. Hal ini terjadi jauh sebelum abad ke-7 Masehi atau sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah kuno, binatang ternak pernah menjadi medium pertukaran yang dominan. Tetapi dalam hal ini timbul masalah atau kendala, karena ternak adalah barang yang tidak awet dan terlalu besar dijadikan sebagai alat tukar. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Rosemania. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari Aprilia. Uang dalam ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional mengartikan uang secara intangibility atau bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital. Namun seringkali uang diidentikan dengan modal atau kapital. Ekonomi Barat juga memiliki perbedaan pendapat dalam mengartikan uang. Konsep Irving Fisher uang atau modal bersifat flow concept, sedangkan Comrie School atau Marshall Go atau mengartikan uang sebagai stock concept. Uang dianggap sebagai sifat good. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Uang juga dapat didefinisikan sebagai fungsinya, yaitu sebagai alat tukar, sebagai unit perhitungan, sebagai alat penyimpan atau nilai daya beli, dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan. Adapun juga konsep uang dalam Islam. Yang pertama, konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan kapital. Sedangkan uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara intangibility atau bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai kapital. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan modal. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sebagai flow concept, di mana harta tidak boleh ditumpuk, melainkan harta yang dimiliki harus disirkulasikan. Dalam Islam, uang adalah public goods, sementara modal adalah private goods. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan dan persamaan antara uang menurut ekonomi Islam dan uang menurut ekonomi konvensional. Perbedaannya, ekonomi konvensional ini menambah satu fungsi lagi sebagai penyimpanan nilai atau store of value yang kemudian berkembang menjadi motif money demand for speculation yang mengubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan, di mana hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep ekonomi Islam yang menjadikan harta ataupun kapital sebagai objek zakat maupun harta.
yang harus dikeluarkan. Sedangkan pada sistem konvensional justru malah memberikan bunga atas harta. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah uang, bukan kapital, hanya sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar, ia tidak menghasilkan nilai tambah apapun kecuali apabila ia dikonversi menjadi barang ataupun jasa. Selanjutnya yaitu time value of money dan economy value of time. Menurut William R. Lasser mengumumkan bahwa time value of money didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah uang di tangan seseorang saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama dijanjikan pada beberapa waktu di masa depan. Menurut Najmuddin, konsep nilai waktu uang atau time value of money merupakan salah satu kerangka dasar pemikiran terhadap suatu keputusan dan kebijakan dalam keuangan modern. Dalam arti sederhana, hal ini dapat dikatakan bahwa uang memiliki nilai waktu. Sementara itu, Nilu Putu Wingwungsti berpendapat bahwa konsep nilai waktu uang atau time value of money pada dasarnya memberikan pemahaman bagaimana nilai uang berubah karena faktor waktu. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu perjalanan evolusi sistem ekonomi manusia dimulai dari pertukaran barang dengan barang atau barter hingga pengenalan uang sebagai alat tukar standar. Namun sistem barter mengalami kendala seperti sulitnya menentukan nilai barang dan kesulitan menemukan pihak yang mau bertukar. Kemudian terciptanya dinar dan dirham sebagai standar harga memudahkan proses transaksi. Selanjutnya, manusia menggunakan uang logam, emas, dan perak sebagai alat tukar yang lebih efektif dan efisien. Kemudian konsep uang ini dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep yang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan kapital. Sedangkan uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai kapital. Nah, demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.